Halo sahabat tangguh, kita ketemu lagi di podcast kita di Sigap BPBD Sidoarjo. Hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Forum Relawan Sidoarjo Tangguh. Dalam 30 menit ke depan ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan para dedengkotnya relawan di Sidoarjo. Ini adalah Mas Eko, biasa dipanggil Mas Eko, ya, kemudian itu Bu El. Bagaimana Mas Eko? Siap-siap ya? Siap, alhamdulillah. Sudah vaksin ya? Alhamdulillah sudah. Bu El juga sudah vaksin ya? Alhamdulillah. Sudah 2 kali atau masih satu? Sudah 2 kali, lengkap. Baik. Pertama mungkin kita akan menggali lebih jauh terkait dengan Polres ini, karena selama ini memang Polres banyak membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya itu BPBD di dalam pengurangan risiko bencana maupun penanganan bencana, baik itu yang tanggap darurat maupun pasca bencana. Polres itu sejarahnya seperti apa sih sebenarnya, Mas Eko? Jadi kita pernah satu ketika itu bersilaturahmi lah, artinya bertemu dengan teman-teman relawan namun berbeda-beda lembaga. Ternyata tercetus ide bagaimana sih teman-teman semua lembaga yang ada di Sidoarjo itu bisa menyatu gitu. Mungkin sejenis kayak kita mungkin bisa menyatukan yang beda lembaga, beda background untuk jadi satu wadah. Di dalam satu wadah itu apa kira-kira itu, karena kita perlu untuk komunikasi, koordinasi, ketemu untuk yang lain ataupun dalam berkegiatan itu bisa kita komunikasi dan bersinergi. Itu awalnya seperti itu. Terus pada selanjutnya 2 minggu kemudian apa yang menjadi ide teman-teman itu kita wujudkan. Kita mengundang beberapa lembaga dan organisasi, alhamdulillah menyambut baik, dan juga dengan adanya perkumpulan itu mereka sepakat. Terus kemudian kita rembuk kira-kira namanya apa ya waktu itu. Kemudian ada teman-teman dari akademisi waktu itu, bagaimana kalau kita kasih nama Forest. Forest itu kepanjangannya adalah Forum Relawan Sidoarjo Tangguh. Oh ya, bagus itu. Ayo mari kita amini semua, semoga cita-cita dan harapan kita bisa tercapai. Bagaimana kita menjadikan dedikasi kita kepada Sidoarjo untuk menjadikan yang lebih baik. Nah, jadi itulah mulai saat itu, terus kemudian kita wujudkan gagasan ini menjadi satu deklarasi waktu itu. Tepat di 7 April tahun 2018 di Tanjung Puri, Sidoarjo. Tanjung Puri sana ya? Iya. Jadi kita juga mengundang banyak elemen, lembaga, komunitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kita juga mengundang dari lembaga pemerintah untuk bahwasanya kita ini loh lembaga dalam satu forum yang namanya Forum Relawan Sidoarjo Tangguh itu kita siap untuk mendedikasikan diri, baik kita bisa bersinergi, memberikan kontribusi, berdedikasi dan komunikasi kepada masyarakat, memberikan dukungan kepada pemerintah dan kepada lembaga lain yang mungkin bila memerlukan kita untuk kerjasama. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi memang kolaborasi antar relawan itu yang diutamakan. Terkait dengan lambang di Polres segitiga itu mungkin apakah itu ada simbolnya atau apa, memang memperlambangkan sesuatu? Ya, terkait simbol itu kita terinspirasi sebenarnya dari logo BNPB atau BPBD ya. Artinya sinergisitas. Jadi saya ambil inspirasi itu dan saya kasih warna sendiri. Kenapa kok ada hijau, ada kuning, ada merah? Itu menandakan bahwasanya kita pertama kepada pemerintah ya, stakeholder, yang kedua adalah teman-teman lembaga relawan dan badan usaha, yang ketiga adalah masyarakat. Terus bisa diartikan juga bahwasanya kita itu melakukan bukan hanya dalam bidang kebencanaan saja,
Jadi semua lini, semua sektor bisa. Ya, seperti di bidang kebencanaan mungkin ya ada mitigasi, ya, terus kemudian ketika tanggap darurat dan kemudian ketika pasca. Oh gitu. Karena yang tergabung di Forest itu bukan hanya lembaga bencana saja, Pak. Oh gitu ya. Banyak. Jadi di situ ada yang dari penggerak di bidang kemanusiaan, ada di bidang kebencanaan, di lingkungan hidup juga ada, terus kemudian perubahan iklim, ada yang sosial kemasyarakatan, dan juga ada yang dari informasi dan komunikasi, serta teman-teman muda yang biasanya pecinta alam. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada komunitas, mungkin komunitas apa ya, big ya mungkin, atau mungkin satwa, monggo silakan. Jadi kita terbuka untuk semua, baik itu perorangan, lembaga, baik itu dari profesi maupun akademisi atau dari masyarakat biasa. Oh gitu. Jadi memang kompleks ya dan dinamis ya di Forest ya. Ya, memang tujuannya seperti itu, Pak. Bagaimana kita bisa merangkup semuanya, ayo bareng-bareng gitu. Bahasanya kan ayo bareng-bareng membangun Sidoarjo ya, agar untuk lebih baik, karena semua harus terlibat dan semua harus peduli. Nggak mungkin diatasi oleh satu lembaga atau satu orang, tapi ayo bareng-bareng biar kita punya rasa memiliki, kebanggaan kita juga adalah milik Sidoarjo, Sidoarjo bangga, kita juga ikut bangga. Betul. Jadi memang kolaborasi itu penting, baik antar relawan, pemerintah dan relawan, dunia usaha, media dan lain-lain itu memang penting, karena memang prinsip pentahelik yang sudah didengungkan oleh kepala BNPB itu kan harus merupakan hal yang baik ya. Terkait dengan strukturnya itu seperti apa maksud, karena mungkin banyak teman-teman sahabat tangguh itu yang belum tahu itu Forest itu, karena di beberapa kabupaten itu banyak perkumpulan relawan. Mungkin ada pembeda yang di Sidoarjo khusus, karena di sini kan namanya kan Forest ya, Forum Relawan Sidoarjo Tangguh. Yaitu organisasinya seperti apa, kemudian itu personel ya apa, kompetensinya apa aja, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat tangguh semua. Ya. Terkait struktur, jadi kita menginisiasi ya, teman-teman semuanya menginisiasi bentuk strukturnya kita presidium, Bapak. Jadi yang menjadi ketua atau koordinator itu tidak pakai nama ketua atau koordinator, jadi pakai istilah sekjen, sekretaris jenderal ya. Kenapa? Karena apapun itu yang nanti dilakukan oleh sekjen ya, selaku yang penggerak dari Forest itu tetap selalu berkoordinasi dan selalu berkomunikasi dengan para dewan ketua lembaga yang bergabung di Forest. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri, dan kita juga tidak bisa semena-mena kita menyuruh anggota lembaga lain untuk mengikuti kita umpamanya, tidak bisa. Jadi kita tetap mempertahankan itu. Jadi kita hanyalah wadah. Jadi kita bukan organisasi dalam organisasi. Karena kalau kita bentuk koordinator atau ketua, berarti nanti kita membuat organisasi di dalam organisasi, itu kesannya malah justru bisa artinya mengebiri yang lain gitu. Jadi biar tidak tumpang tindih, makanya kita pakai sekjen. Yang jelas kerja saya selaku sekjen itu selalu dimonitoring, dan kita harus juga melakukan pelaporan kepada dewan ketua itu. Jadi kita transparansi, terbuka dan komunikatif. Gitu. Iya. Jadi memang benar-benar terstruktur dan memang sudah diatur sedemikian rupa sesuai statuta ya. Iya. Jadi disesuaikan. Nah, terus kemudian di bawah sekjen juga ada bidang-bidang, karena banyak ya di bidang sosial, tidak hanya kebencanaan yang saya sampaikan tadi, tapi juga bagaimana seperti santunan anak yatim, lembaga-lembaga yang kaum duafa, ya lansia, atau mungkin komunitas yang lain, banyak lah, untuk lingkungan itu. Jadi kita per bidang-bidang, ada yang edukasi, ada bidang di pendidikan dan pelatihan, peningkatan SDM, terus kemudian kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi banyak sebenarnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini ya. Jadi alhamdulillah berkat dukungan dari masyarakat dan para lembaga ya, terutama dari BPBD Sidoarjo sendiri ya, memberi ruang ya
untuk kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan amanat forum. Iya. Kemudian kalau di situ forum itu kira-kira untuk kelompok relawannya berapa orang, kemudian jumlahnya kira-kira berapa? Kalau memang sudah didata dari data yang panjenengan miliki itu. Kalau lembaga yang sudah tergabung di kita itu sekitar ada 60 lembaga. 60 lembaga ya. Ya. 60 lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk teman relawan yang aktif ada sekitar 50 itu yang aktif, yang ready 24 jam ya, karena kita harus melayani masyarakat ya, harus seperti itu. Jadi kalau memang dibutuhkan kita bisa lebih dari itu ya, tergantung kebutuhan. Makanya kita tadi ada garis koordinasi dan komunikasi kepada Dewan Ketua apa yang menjadi kebutuhan untuk Polres, ya mereka juga akan mensupport kita. Kalau dari sekian itu 60 itu bisa 1000 lebih ya, kalau memang itu sudah benar-benar diaktifkan semua. Bisa, kalau memang diaktifkan bisa. Cuma kan mereka juga punya lembaga yang perlu dikelola. Jadi kita nggak euforia semacam semuanya gemberutuk, tidak. Jadi kita ada beberapa step yang punya kompetensi di bidang bencana, ya kita perlu ya bencana ini. Atau mungkin suatu ketika perlu kita untuk edukasi, ya kita cari teman-teman di lembaga yang bisa mengedukasi masyarakat di bidang kemarin ya bencana, ya kita cari dari teman-teman itu. Oh, berarti jadi, sudah ada kompetensinya sendiri. Sudah ada. Jadi tidak amburadul seperti apa sana butuh enggak. Artinya memang benar-benar kita terarah. Siapa berbuat apa? Siapa berbuat apa, tidak sporadis. Terus pokoknya bisa enggak. Jadi semuanya punya spesifikasi masing-masing. Rescue, mungkin disosialisasi, diedukasi, atau dimitigasi seperti penanaman. Kita juga punya SDM untuk survei ya. Ini tanaman yang cocok untuk apa, ini daerah ini bagaimana penanaman di sana, kondisinya harus dievaluasi dan diawasi. Seperti itu. Sekarang mungkin saya ke Bu El dulu ini. Kalau Bu El bergabung di Forest itu sudah mulai kapan Bu El? Dan apa namanya tugas-tugas di Forest itu apa aja kira-kira? Terima kasih. Kalau saya dulu itu bergabung mulai berdirinya Forest, Pak. Jadi mulai berdirinya Forest, ya, mulai deklarasi Forest di Tanjung Puri itu kita sudah ada. Waktu itu kita ada saya pribadi ikut suatu komunitas besar juga di Sidoarjo. Kemudian sampai sekarang saya juga aktif di kegiatan Forest itu. Kalau bagiannya bagian humas dan bagian kegiatan kemanusiaan apa ya Jen ya, kalau dibilang untuk kegiatan bidang apa ya? Sosial ya, seperti itu. Gitu ya. Untuk mungkin sekretariatnya itu di mana ya? Nanti teman-teman mungkin sekretariatnya Forest bisa ditunjukkan di layar ya, biar apa namanya teman-teman yang relawan yang lain bisa tahu tempatnya di mana, bisa buka update. Ya. Selama ini kira-kira kegiatan yang rutin dilakukan oleh Forest itu apa? Kegiatan yang rutin dilakukan Forest selain kita menjadi relawannya di kebencanaan, terutama di BPBD, kita juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bagi-bagi nasi setiap hari Jumat. Kita tergabung di bukan forum tapi di Relawan Jawa Timur Bersatu. Jadi Forest itu ikut di komunitas karena itu tadi banyak lembaga yang tergabung di Forest. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh kami lakukan gitu. Untuk rutinitas sampai detik ini alhamdulillah masih bisa berbagi dengan bagi-bagi nasi bungkus itu setiap Jumatnya, bergabung dalam Relawan Jawa Timur Bersatu. Selama ini sekarang kan sudah memasuki musim hujan ya. Jadi teman-teman Forest sahabat Tangguh ini sudah bergabung di keposkoan. Kalau kita kemarin bincang dengan teman-teman Rafi ini, sekarang teman Forest memang dengan alhamdulillah BPBD sangat terbantu sekali adanya Forest ini, sehingga penanganan bencana baik yang pra maupun sampai dengan pasca ini kita sangat terbantu dari apa yang sudah dilakukan oleh Forest.
untuk peningkatan kapasitas, Pak Eko kira-kira mungkin bisa jadi berikan informasi kepada kami maupun dengan sahabat tangguh, peningkatan kapasitas di Polres sendiri itu seperti apa? Apakah ada pelatihan mandiri atau hanya menunggu dari BPBD itu seperti apa? Kalau di Polres sendiri ada memang bidang peningkatan kapasitas ya, dan juga peningkatan SDM. Jadi memang kita buka selebar-lebarnya ketika beberapa waktu yang sudah kita lakukan adalah pendidikan dan pelatihan unit reaksi cepat. Oh, jadi mandiri ya? Mandiri. Jadi memang dari teman-teman relawan untuk relawan ya, dan oleh relawan memang jadi benar-benar mandiri ya, benar-benar mandiri. Artinya pelatihan itu digagas oleh teman-teman relawan sendiri dalam peningkatan kapasitas, dan begitu juga waktunya sangat lama dan teman-teman itu aktif ya. Padahal pelatihannya memang 1 minggu tapi selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Mulai kapan itu Pak? Mulai tahun berapa kira-kira? Kalau 2020. Ya 2020 kemarin sebenarnya awalnya kita gagas itu, ternyata antusias dari peserta lain, lembaga yang lain untuk suruh mengadakan lagi. Oh gitu. Ya jadi tahun ini kita mengadakan lagi. Alhamdulillah ada sekitar 16 personel yang ikut di pelatihan kemarin. Selama 2 bulan kita gembleng, dan dari hasil gemblengan ini teman-teman yang punya kapasitas mampu untuk mencari dirinya ya, peningkatan apa yang perlu ditingkatkan ketika kita terjun di masyarakat. Makanya dengan BPBD ini kita jalin satu kerjasama ya, bermitra, dan beliaunya untuk hidrometeorologi ini ya kita tugaskan di hidrometeorologi sebagai bentuk kerjasama dan kemitraan kita dengan pemerintah. Toh sama-sama kita terjun kepada memberi manfaat kepada masyarakat. Untuk apakah pelatihan itu hanya untuk warga Sidoarjo atau di luar Sidoarjo, Pak Eko? Kalau pelatihannya sebenarnya yang target kita sih Sidoarjo. Iya. Tapi ada beberapa dari lembaga akademisi itu kan tidak mungkin anggotanya dari Sidoarjo saja, Pak. Iya. Bahkan ada lembaga yang lain yang mendelegasikan untuk ikut di diklat itu dari luar Sidoarjo. Oh gitu ya, ada dari Surabaya, dari Malang, bahkan ada yang agak jauh dari Lamongan. Ini sebenarnya sudah menginspirasi dari teman-teman yang luar kota sebenarnya. Cuma kami tidak membuka untuk yang luar kota sih. Jadi cukup di Sidoarjo dulu biar kita tuntaskan sekalian. Baru mungkin kalau ada yang dari luar ya monggo kita tawarkan di daerahnya. Saya nggak mau melatih di Sidoarjo, tapi bagaimana mengembangkan kabupaten kotanya gitu. Jadi biar kita sama-sama nanti aktif sama-sama bagaimana kita berlomba-lomba dalam yaitu tadi fastabiqul khairatnya biar kena. Oh gitu. Mungkin ini karena belum ada air minumnya, bisa disuguhkan air minumnya. Karena ini kita bincang-bincang ya lumayan beberapa menit lah, jadi ya ini teman-teman podcast ini lumayan kreatif, jadi suguhannya hanya teh. Suguhannya hanya teh, belum ada endorse. Semoga dapat endorse ini. Amin. Jadi memang benar Pak Eko, jadi sebenarnya kalau kami sih ya sangat mendukung itu, dan apabila itu memang ada dari luar kota ini bagus, karena Indonesia itu kan merupakan laboratorium bencana ya. Jadi mungkin ini kita sharing mungkin yang dilatih itu dan dikenalkan bukan hanya masalah kebencanaan di Sidoarjo, tapi kebencanaan di Indonesia. Karena mungkin Pak Eko punya putra, putri, terus Bu yang notabene nanti sekolahnya di luar Sidoarjo, pasti kan potensi bencananya kan berbeda. Itu mungkin langkah-langkah apa yang sudah dilakukan itu oleh Polres itu untuk pengenalan potensi bencana di Indonesia? Kalau pengenalan terhadap teman-teman itu hal yang pertama itu adalah bagaimana mengenali lingkungannya. Ya, lingkungan baik itu lingkungan manusia maupun lingkungan alamnya, karena semuanya juga yang jelas kata kuncinya itu
semua adalah punya potensi. Oh. Nah, jadi mereka itu secara otomatis ketika dimanapun dia berada, kapanpun dia akan berpikir bahwasanya semua tempat dimanapun punya potensi. Jadi ketika di sekolah atau mungkin di tempat hiburan atau mungkin rekreasi mereka sudah berpikir ketika saya di gedung umpamanya, lah ini ada nggak jalur evakuasinya? Bagaimana pengelolaan? Jadi mereka secara otomatis seperti itu. Kewaspadaannya dini sudah kita bangkitkan. Lah untuk pengenalan potensi itu kita selalu memberikan informasi terkait mungkin ya di sini potensinya di dekat laut itu tsunami, umpamanya ya. Mungkin ini di gunung ini rawan longsor dengan keadaan yang seperti ini. Bahkan saya pernah memberikan pemaparan itu karakter-karakter tanahnya. Tanah itu dalam sekian itu surut, terus tanah yang model ini nanti rawan likuifaksi, itu juga pernah saya sampaikan seperti itu. Itu berada di luar Jawa, tapi paling tidak mereka nantinya ketika menghadapi hal yang sama mungkin dia tahu gitu loh tandanya seperti ini. Jadi edukasi itu kita berikan, ya tidak berhenti sampai satu dari tapi terus. Memang kalau dihitung secara matematis ya, katakanlah mungkin yang dilatih 40, harusnya kalau dikalikan keluarganya itu lumayan banyak. Iya kan? Iya. Katakanlah yang dilatih 1, harapannya diinformasikan kepada saudaranya, kepada orang tuanya kan gitu. Dan lagi kalau andaikan yang dilatih itu putri kemudian menikah dengan orang luar Jawa atau gimana, itu kan juga merupakan suatu manfaat ya. Iya. Mungkin bisa diminum dulu Pak Eko. Ini sudah, soalnya kan lumayan haus ini. Monggo. Monggo diminum dulu. Ini benar-benar haus, bukan gimmick ini. Ini perlu ini kayaknya harusnya ada endorse-nya ini ya. Mungkin lebih manis. Belum. Jadi memang edukasi kepada teman-teman yang lain, teman-teman adik-adik kita itu memang perlu ya. Perlu sejak kecil Bang, sejak dini harus sudah di itu ya. Karena biar minimal itu masyarakat bisa menyelamatkan dirinya sendiri itu minimal harus itu. Jadi makanya saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, ayo masyarakat, minimal Anda sudah bisa menolong diri Anda sendiri, itu alhamdulillah sangat membantu. Jadi bukan kita yang pasif gitu. Jadi itulah yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bagaimana yang menjadi tugas kita bersama untuk memberikan kesadaran. Ya, karena ya kita maklumi memang kesadarannya masyarakat itu masih dikira kurang. Jadi perlu ini kita pupuk mulai dini, ayo kita bersama-sama untuk selamat. Memang kami sendiri itu sangat berterima kasih dengan teman-teman masyarakat Sidoarjo utamanya karena begini, karena Sidoarjo itu kan merupakan daerah yang pinggir Surabaya ya. Iya. Kota yang lagi naik daun, yang tentunya di sini itu warganya banyak yang bekerja ya, sibuk dan lain sebagainya, tapi masih bisa memberikan waktu untuk kemanusiaan. Ini kan merupakan hal yang sangat bagus dan perlu ditumbuh kembangkan. Virus-virus kemanusiaan ini perlu ditularkan ke yang lain. Yaitu mungkin ada kiat-kiat khusus mungkin dari Polres di dalam merekrut atau mengajak teman-teman yang lain, relawan-relawan yang lain, entah itu yang dari kemahasiswaan, entah dari mana. Apakah ada kiat-kiat khusus Pak? Kalau kiat-kiat khusus tidak Pak. Jadi Polres itu kita selalu hadir di masyarakat ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita bagaimana bisa menunjukkan atau menciptakan bagaimana kesadaran masyarakat bahwasanya kita untuk saling peduli. Itu saja. Jadi itu yang kita tawarkan, kita ajak, ayo kita dampingi Pak. Jadi kalau masyarakat yang kadang nggak tahu itu kan mungkin malu atau apa. Kalau kiat nggak ada ya, cuma itu tadi kita melakukan pendekatan, terus kemudian kita pakai rasa kekeluargaan atau pertemanan dan kita ajak bersama-sama. Jadi
Kita tidak ada mana yang lebih pandai atau mana yang lebih pinter atau yang lebih dipinterkan atau yang dianggap tidak bisa, tidak ada. Jadi kita semuanya sama-sama. Di Forest itu dengan yang ahli ya, mungkin expert ya ada ya, dengan yang masih baru itu posisinya sama. Sama-sama kita sebagai relawan. Jadi tidak ada batasan kita harus dengan yang senior, tidak ada. Jadi ayo bareng-bareng. Jadi tugasnya senior malah justru menambah satu tanggung jawab secara moral untuk mengajari orang-orang yang baru. Itu malah saya kasih tugas itu. Begitu juga dengan yang baru harus bagaimana bisa menyerap semua apa yang dimiliki oleh yang seniornya atau yang mungkin expert ya, yang lebih tua-tua gitu. Jadi kita kan seperti itu. Jadi merasa apa ya? Merasa dihargai, merasa diajak. Jadi ya alhamdulillah mereka dengan sukarela mau bergabung dengan kita gitu. Gitu. Kemudian dampak dari yang dirasakan oleh teman-teman Forest namanya Bu El atau Pak Eko dengan adanya kepuskuan yang ada di BPD itu kira-kira gimana? Apakah itu nanti menambah rasa dan jiwa kemanusiaannya atau gimana? Untuk yang teman-teman yang ikut di kepuskuan ini dampaknya itu seperti apa untuk kemajuan Forest? Mungkin Bu El mungkin. Ya. Kalau dampaknya itu satu, menambah rasa persaudaraannya Pak. Kemudian kita saling berbagi ilmu, baik yang senior maupun yang junior, yang pemula ataupun yang lama. Kita itu merasakan apa? Kita itu di situ keluarga. Keluarga ya. Jadi saling take and give gitu. Apa yang baru juga rasa ingin tahunya, bertanya, dan kita pun welcome. Sing tuwek-tuwek itu welcome sama yang lebih muda, tidak merasa lebih senior. Itu yang kita rasakan di kepuskuan. Betul. Ya, jadi di sana banyak lembaga-lembaga terdiri dari berbagai macam lembaga, tapi kita tetap menjadi keluarga. Jadi tidak membedakan kamu dari lembaga yang terbesar, kamu dari tidak ada. Di sana kita sama. Oh seperti itu ya. Ya. Jadi sahabat tangguh ini memang BPD sekarang karena sudah masuk di musim penghujan, ada kepuskuan dan di sana ada teman-teman dari Rapi, ada teman-teman dari Forest yang memang sudah dibagi oleh teman-teman BPD untuk melakukan kepuskuan selama 24 jam. Jadi pasukan yang kita punya ya, Forest maupun Rapi ini sudah dibagi dengan sedemikian rupa dengan kompetensi yang memang sudah diatur di dalam juknis-juknis kepuskuan, tadi cepat, kemudian rescue, kemudian tentang komunikasi itu trauma healing gitu tuh ya. Iya. Ini memang sudah kita kolaborasikan mulai tahun 2000 berapa ya itu ya. Ya, udah lama itu. Udah lama ya. Udah lama. Kita udah lupa. Itu yang mudah-mudahan ini akan berlanjut terus supaya karena penanganan bencana itu kan bukan urusan pemerintah saja. Ya. Jadi di situ ada masyarakat, ada dunia usaha, ya, dan ada pemerintah dan lain sebagainya. Ya, ini mudah-mudahan menjadi hal yang sangat positif untuk kemajuan kita bersama dan mungkin bisa menjadi embrio, bisa menjadi untuk daerah-daerah lain untuk mungkin bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Forest. Iya. Karena memang selama ini terkadang itu ada ego sektor. Ego sektor. Itu yang perlu kita turunkan di sektor masing-masing relawan. Jadi bahwa kemanusiaan itu lebih penting daripada bendera ya. Ya. Yang paling atas itu bendera apa? Bendera. Jadi ini sudah 30 menit ngobrol-ngobrol santai kita dengan teman-teman Forest. Mudah-mudahan Forest menjadi lebih bagus lagi, lebih besar. Amin. Dan kapasitasnya juga tambah meningkat, bermutu dan cepat ya dalam membantu dan menolong warga masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat positif. Amin. Jadi begitu sahabat tangguh semua, obrolan pada kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan informasi kepada
warga Sidoarjo maupun daerah lain. Terima kasih. Salam tangguh. Tangguh. Tangguh.